Halo orang-orang baik, untuk video hari ini, saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa seorang aktor tampan dengan bakat luar biasa, memilih untuk memangkas abis rambutnya, hingga botak licin seumur hidup? Bagi sebagian orang, rambut adalah mahkota, namun bagi Dicky Cheng, rambutnya malah menjadi semacam kutukan yang membayangi perjalanan karirnya. Keputusannya untuk berpenampilan botak plontos, bukan karena ingin mengikuti tren fashion, atau karena tuntutan sebuah peran di film, melainkan bentuk simbol perlawanan terhadap diskriminasi di industri pertelevisian. Ini adalah kisah tentang harga diri yang diinjak-injak, tentang sebuah kalimat hinaan yang begitu menyakitkan, dan tentang perjuangan untuk melakukan balas dendam secara positif, hingga berhasil melahirkan salah satu legenda terbesar dalam sejarah pertelevisian Asia. Lahir pada tanggal 8 Februari tahun 1965, Dicky Cheng hadir ke dunia dan menjadi bagian dari keluarga miskin di kota Hong Kong. Kehidupan awal Dicky bukanlah sebuah dongeng yang indah, karena sejak kecil dia sudah terbiasa dengan kerasnya hidup dan kejamnya penolakan. Namun mimpinya untuk menjadi seorang entertainer tidak pernah padam, sekalipun di tengah malam-malam yang paling gelap di dalam hidupnya. Tak cukup hidup penuh dengan keterbatasan secara finansial, Dicky dan dua adik laki-lakinya juga harus menghadapi perlakuan buruk dari ayah mereka yang pemabuk dan kasar. Sampai kemudian, pada tahun 1979, ayahnya yang tidak berguna itu pergi begitu saja meninggalkan keluarga, menyisakan ibu Dicky yang harus bekerja menjadi orang tua tunggal, dan Dicky sendiri yang terpaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Beberapa tahun kemudian, ibunya pun mulai sakit-sakitan. Jadi sebagai anak tertua, tanggung jawab berat untuk menghidupi ibu dan adik-adiknya mendadak jatuh ke pundak Dicky yang masih sangat muda. Dicky harus melupakan indahnya masa remaja dan mulai bekerja keras demi bertahan hidup di kota yang tidak pernah tidur dan tidak pernah peduli dengan kemiskinan mereka. Di tengah himpitan ekonomi dan kerasnya takdir, Dicky masih sempat menamatkan SMA di Saint Francis Xavier's College Hong Kong. Namun ketertarikannya terhadap dunia seni, sejatinya sudah muncul sejak dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Sejak kecil, Dicky mendapati bahwa musik bisa memberinya kedamaian, menjadi pelarian bagi jiwanya yang menderita, dan tubuhnya yang lelah kesakitan. Kemudian saat dia beranjak remaja, Dicky mulai tertarik untuk menganalisa perilaku manusia. Misalnya saat dia sedang berada di dalam bis atau di jalanan yang ramai, Dicky kerap kali mengamati tingkah laku atau mendengarkan percakapan orang-orang. Dan kebiasaan inilah yang kelak akan menjadi modal bagi Dicky untuk memasuki gerbang industri hiburan Hong Kong. Titik balik pertama dalam karir Dicky Cheng datang pada tahun 1984 ketika dia memberanikan diri untuk mengikuti kompetisi menyanyi di TVB. Dengan suara emas dan karisma panggung yang luar biasa, Dicky berhasil meraih juara pertama. Kemenangan ini harusnya menjadi kunci untuk membuka gerbang emas karirnya ke dunia musik, menjadi penyanyi seperti cita-citanya sejak kecil. Namun ternyata pada saat itu, tidak ada satupun produser atau perusahaan yang menawarinya kontrak rekaman. Mirisnya lagi, meskipun dia telah menandatangani kontrak sebagai artis TVB, perusahaan televisi itu juga tidak memberinya panggung dan peran di serial apapun selama 1 tahun penuh. Bahkan di tahun-tahun berikutnya, Dicky cuma diberi peran-peran kecil yang tidak mampu mendongkrak namanya secara signifikan. Dicky harus puas dengan hanya menjadi aktor figuran, atau pembawa acara cadangan dengan gaji bulanan yang sangat minim, jauh dari kata cukup untuk menghidupi keluarganya. Selama 1 dekade lebih, dia bergulat menjadi aktor kelas bawah di industri hiburan Hong Kong, menerima peran apa saja, mulai dari pengemis di jalanan hingga penjahat yang hanya muncul beberapa detik lalu mati. Namun di setiap peran kecil itu, Dicky selalu memberikan 100% kemampuannya. Dia selalu belajar, mengamati, dan mengasah bakat akting komedinya yang unik secara otodidak. Dedikasi Dicky mulai membuahkan hasil di awal tahun 90-an. Gaya komedinya yang ekspresif cepat dan penuh improvisasi, mulai menarik perhatian penonton, dan publik Hong Kong pun makin akrab dengan wajah pemuda energik ini.
yang selalu berhasil memancing tawa di setiap penampilannya di layar kaca. Hingga akhirnya sebuah tawaran emas datang dari TVB pada tahun 1996, di mana mereka berencana untuk memproduksi adaptasi baru dari kisah klasik legendaris, yaitu Journey to the West atau Kerasakti. Diki ditunjuk untuk memerankan karakter utama yang sangat ikonik, yaitu Sun Wukong alias si Raja Kera. Peran ini menuntut pengorbanan yang luar biasa secara fisik dan mental. Setiap hari, Diki harus menghabiskan waktu berjam-jam di ruang rias, hanya untuk memasang topeng bulu monyet yang sangat gatal dan panas. Ditambah lagi dengan kostum zirah yang berat, dan adegan laga yang menguras stamina di bawah terik matahari. Namun di depan kamera, semua rasa sakit itu menguap. Diki tidak hanya memerankan Sun Wukong, dia mampu menghidupkan dan menyatu dengan karakter tersebut, menciptakan gerakan-gerakan khas, nada bicara yang unik, dan pesona jenaka, yang belum pernah dilihat dalam adaptasi Kerasakti manapun sebelumnya. Ketika serial Kerasakti ditayangkan TVB pada tahun 96, hasilnya ternyata sangat mencengangkan. Serial ini meledak di pasaran serta mencetak rekor rating tertinggi yang pernah diraih oleh TVB. Dan kepopuleran serial ini menyebar ke seluruh penjuru Asia, termasuk Indonesia. Sun Wukong mendadak menjadi wajah yang sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Diki Cheng telah menciptakan sebuah fenomena budaya pop baru. Kalimat-kalimat khas yang diucapkannya di dalam serial tersebut, ditiru oleh jutaan anak-anak dan orang dewasa. Dia bukan lagi aktor biasa kelas bawah, Diki telah menjelma menjadi superstar papan atas, yang dicintai oleh publik lintas benua dan generasi. Kesuksesan yang luar biasa ini, tentunya menghasilkan keuntungan finansial yang sangat masif bagi TVB, mulai dari pendapatan dari iklan, hak siar internasional, dan margin merchandise mengalir deras ke kas stasiun televisi tersebut, yang bahkan mencapai angka jutaan dolar. Namun ironisnya, sang bintang utama yang berkontribusi paling besar, justru tidak mendapatkan bagian yang adil. Meskipun serialnya menghasilkan keuntungan yang melimpah bagi perusahaan, gaji yang diterima Diki Cheng sangatlah kecil, sangat tidak sebanding dengan kerja keras serta penderitaan fisiknya selama proses syuting. Diki merasa kecewa karena stasiun televisi TVB ternyata masih memperlakukannya seperti aktor kelas teri, bukan sebagai aset berharga yang harus dijaga dan dilindungi. Melihat kesuksesan musim pertama, TVB tentu saja langsung merencanakan pembuatan sequelnya, yaitu Journey to the West kedua. Mereka tahu bahwa kehadiran Diki Cheng sebagai Sun Wukong adalah kunci utama untuk mengulangi kesuksesan finansial yang sama bahkan mungkin lebih. Jadi mereka langsung berusaha untuk mengunci Diki dengan kontrak baru, tapi dengan nilai kontrak yang lama. Benar-benar keterlaluan. Alhasil Diki memutuskan untuk mengajukan negosiasi ulang terkait nilai kontraknya. Dia meminta kenaikan gaji dengan angka yang masih wajar, bukan sebuah permintaan yang tidak masuk akal, meskipun jelas-jelas dia memiliki kontribusi yang luar biasa di serial sebelumnya. Sekali lagi, angka yang diminta Diki masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan keuntungan finansial yang diraup TVB. Namun pihak manajemen TVB yang terbiasa memonopoli industri, menganggap permintaan Diki sebagai bentuk kesombongan. Jadi alih-alih berdiskusi dengan kepala dingin, produser tersebut langsung menolak mentah-mentah permintaan kenaikan gaji tersebut, dengan sikap yang sangat defensif dan meremehkan. Di tengah perdebatan yang memanas itulah, sang produser melontarkan kalimat penghinaan yang sangat menyakitkan, di mana dia memandang rendah Diki dan berkata dengan nada mencemooh, bahwa Diki tidak boleh lupa diri, karena tanpa bulu monyet yang menempel di wajahnya, dia bukanlah siapa-siapa, dan tidak memiliki nilai jual sama sekali. Kalimat itu benar-benar menghancurkan hati Diki. Bagi seorang aktor yang telah berjuang dari nol selama belasan tahun, kesuksesan aktingnya ternyata dianggap hanya sebuah kebetulan, atau lebih tepatnya, Diki dinilai sukses semata karena kostum dan bulu hewan palsu yang dia pakai. Dan ini adalah penghinaan terbesar bagi harga diri Diki. Kalimat itu secara langsung maupun tidak langsung, telah merendahkan seluruh kerja keras, bakat, dan dedikasinya selama bertahun-tahun. Merasa kalau harga dirinya telah diinjak-injak melampaui batas yang bisa ditoleransi, Diki mengambil keputusan berani yang mengejutkan banyak orang. Dia menolak untuk menandatangani kontrak baru itu, dan memilih untuk melepaskan peran ikonik Sun Wukong musim kedua,
lalu memutuskan untuk hengkang dari TVB, stasiun televisi yang telah membesarkan namanya, sekaligus melukainya. Dengan hengkangnya Dicky Cheung dari TVB, peran keras sakti di musim kedua digantikan oleh Benny Chan Ho Man, sementara kru dan pemeran lainnya tetap sama. Namun pergantian aktor utama ini ternyata membuat banyak penonton kecewa. Dan meskipun secara rating, musim kedua masih tergolong sukses serta punya efek visual yang lebih baik, kepopulerannya tetap tidak mampu menandingi kehebohan serial keras sakti musim pertama, yang dibintangi oleh Dicky Cheung. Sementara itu di luar layar kaca, Dicky harus menghadapi kenyataan pahit bahwa karirnya kini hancur berantakan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, TVB saat itu sangat dominan di dunia pertelevisian. Stasiun televisi ini segera menyerukan boikot secara tidak resmi terhadap Dicky, sebagai bentuk hukuman, karena berani melawan raksasa media tersebut. Boikot itu disambut dengan sikap yang sama dari para pelaku industri hiburan Hong Kong, yang tidak berani mengambil resiko untuk bekerja sama dengan Dicky. Alhasil ruang gerak Dicky menjadi terbatas, dan dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan baru sama sekali di Hong Kong. Karena namanya sudah redup dan karirnya telah surut, Dicky mengambil langkah besar dengan meninggalkan Hong Kong, dan memulai semuanya dari nol lagi di Taiwan dan Cina daratan. Di lingkungan yang baru dan asing ini, tidak ada yang mengenalnya sebagai superstar, dan Dicky Cheung harus berjuang keras untuk membuktikan dirinya kembali. Di tengah masa-masa sulit dalam pengasingan karirnya, kata-kata hinaan si produser itu terus terngiang-ngiang di kepalanya setiap hari bagaikan hantu. Alih-alih membiarkan hinaan itu menghancurkannya, Dicky memutuskan untuk mengubah rasa sakit tersebut menjadi sebuah tekad yang luar biasa kuat. Dicky Cheung kemudian mengambil keputusan ekstrim yang legendaris. Dia nyalakan alat cukur dan mulai memangkas habis seluruh rambut hitam tebal yang selama ini menjadi mahkota bagi wajah tampannya. Dia putuskan untuk menyingkirkan semua rambutnya, bukan untuk sebuah peran, melainkan untuk membuktikan satu kebenaran kepada dunia. Dengan kepala botak pelontos ini, Dicky ingin membuktikan kepada produser yang menghinanya dan kepada seluruh industri hiburan Hong Kong, bahwa bakat seorang Dicky Cheung tidak terletak pada seberapa lebat rambut di kepalanya, atau seberapa tebal bulu monyet di wajahnya. Dicky bertekad ingin menunjukkan bahwa dia bernilai tinggi karena kemampuan aktingnya. Penampilan barunya ini tentu saja memicu keheranan di kalangan produser dan penggemar. Di era di mana aktor utama pria dituntut untuk memiliki rambut yang indah dan bergaya kekinian, Dicky Cheung yang berkepala botak dianggap sebagai sebuah kegilaan dan langkah bunuh diri bagi karirnya. Namun Dicky tidak peduli dengan keraguan orang lain. Dia mulai menerima peran-peran di Taiwan dan Cina daratan dengan penampilan botak pelontosnya yang baru. Dicky mencurahkan seluruh energi, kreativitas, dan kemampuan aktingnya untuk menciptakan karakter-karakter yang segar, unik, dan tak terlupakan. Comeback Dicky Cheung ke layar kaca Hong Kong datang pada tahun 99 melalui serial Young Hero Fong Sai-yuk. Menariknya di sini, serial ini diproduksi oleh ATV, yaitu stasiun televisi saingan terberat TVB. ATV berhasil memenangkan hak siar untuk mengadaptasi film Fong Sai-yuk yang diperankan oleh Jet Li menjadi versi serial televisi. Di serial itu, Dicky memerankan karakter Fong Sai-yuk muda yang jenaka, cerdas dan lincah. Dicky berhasil menampilkan kualitas akting yang sangat sempurna, walaupun tanpa bantuan rambut indahnya. Serial ini meledak di seluruh Asia, membuktikan bahwa pesona komedi Dicky tidak pernah hilang. Dengan kepala botaknya, dia kembali merajai layar kaca Asia. Rating yang Fong Sai-yuk pada tahun itu berhasil melampaui acara unggulan yang ditayangkan oleh TVB, yaitu serial Dragon Love yang diperankan oleh Benny Chan Ho Man, aktor kesayangan TVB yang dulu menggantikan Dicky Cheung sebagai kera sakti. Satu persatu serial drama yang dibintangi Dicky meraih sukses besar secara beruntun, dan semua keberhasilan ini menjadi bukti bahwa penonton jatuh cinta bukan pada fisiknya, melainkan pada kehangatan, kecerdasan, dan emosi jujur yang selalu berhasil dia sampaikan lewat aktingnya. Pembuktian kualitas akting Dicky berikutnya terjadi ketika dia memerankan karakter Wei Xiaobao dalam drama yang berjudul The Duke of Maundir pada tahun 2000. Karakter legendaris karya penulis Jin Yong ini lagi-lagi diperankan oleh Dicky dengan gaya botak khasnya, hingga berhasil menciptakan interpretasi baru sebagai Wei Xiaobao terbaik,
yang mengundang pengakuan dan pujian dari para kritikus film. Ketika dia ditawarkan untuk mengenakan wig rambut palsu demi peran-peran tertentu yang membutuhkan rambut, Dicky Cheung seringkali menolaknya. Namun dia memberikan pengecualian untuk memakai rambut palsu, demi peran-peran yang berkaitan dengan sejarah. Dicky ingin tetap mempertahankan kepalanya yang botak licin, sebagai pengingat abadi akan janji yang pernah dia buat pada dirinya sendiri. Takdir ternyata memiliki cara unik untuk memutar roda kehidupan, karena pada tahun 2002, TVB menawari Dicky untuk kembali memerankan karakter Sun Wukong dalam proyek serial ambisius yang berjudul The Monkey King. Namun posisi tawar telah berubah drastis, kali ini TVB yang datang memohon ke hadapan Dicky. Dicky menerima peran itu namun dengan syarat-syaratnya sendiri, termasuk diantaranya adalah penghargaan finansial yang sangat layak, dan kebebasan penuh secara kreatif. Dicky berhasil membuktikan bahwa dia kembali ke TVB bukan karena butuh, melainkan karena dia ingin menyelesaikan yang telah dia mulai, namun dengan cara yang terhormat. Serial baru tersebut kembali meraih sukses besar secara global. Penonton menyambut kembalinya Dicky sebagai kerasakti sejati dengan antusiasme yang luar biasa. Ini adalah kemenangan mutlak bagi Dicky, sebuah pembuktian tak terbantahkan, bahwa dialah jiwa dari karakter si Raja Kera, bukan bulu-bulu palsunya. Di kemudian hari dalam sebuah wawancara televisi, Dicky Cheung akhirnya mengungkapkan kisah di balik keputusan membotakkan kepalanya. Tanpa kemarahan atau rasa dendam, dia menceritakan bagaimana hinaan si produser di masa lalu, justru menjadi bahan bakar terbaik bagi kesuksesannya. Dicky menjelaskan bahwa dia sengaja mempertahankan kepala botaknya seumur hidup, untuk membuktikan satu hal sederhana kepada dunia, bahwa nilai seorang manusia ditentukan oleh kapasitas diri, bakat dan keteguhan hati, bukan oleh penampilan fisik atau aksesoris luar semata. Kisah perjuangan Dicky Cheung segera menyebar luas dan menjadi sumber inspirasi yang luar biasa bagi banyak orang di seluruh dunia. Dia mengajarkan bahwa ketika dunia meragukan kemampuan kita dan merendahkan harga diri kita, jawaban terbaik bukanlah dengan menyerah atau membalas dengan kekerasan, melainkan dengan membuktikannya lewat karya. Di balik perjuangannya yang keras melawan dunia, di kehidupan pribadi, Dicky beruntung memiliki cinta sejati dalam hidupnya, yaitu Jess Zhang Qian, yang resmi menjadi istrinya pada tahun 2004. Aktris lawan mainnya di serial The Duke of Mondir ini, selalu setia mendampingi Dicky melewati masa-masa tersulit, menerima Dicky apa adanya, baik dengan rambut maupun dengan kepala botak plontos yang kini menjadi identitas sang suami. Kini di usianya yang sudah senja, Dicky Cheung telah diakui sebagai salah satu legenda hidup di industri pertelevisian Asia. Reputasinya sebagai aktor watak serba bisa sekaligus komedian jenius, telah terpatri kuat dalam sejarah. Dia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari produser manapun, karena tempatnya di hati pemirsa sudah abadi. Kepala botak yang awalnya merupakan simbol perlawanan dan rasa sakit, kini telah berubah menjadi mahkota kehormatan yang paling berharga bagi Dicky. Menjadi bukti nyata dari sebuah kemenangan atas hinaan, sekaligus menjadi sebuah tanda jasa dari pertempuran batin, yang berhasil dia menangkan dengan sangat gemilang. Melihat kembali ke belakang, Dicky mungkin akan berterima kasih kepada produser yang pernah menghinanya dulu. Tanpa kalimat kejam yang menyebutnya tidak berharga tanpa bulu monyet itu, dia mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman, dan menemukan potensi sejati yang terpendam di dalam dirinya. Kisah ini meninggalkan sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa nilai sejati diri kita tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, tidak diukur dari apa yang menempel di tubuh kita, melainkan dari kekuatan karakter, integritas, dan keyakinan pada bakat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dicky Cheung telah membuktikan kepada dunia, bahwa dia tidak membutuhkan bulu monyet untuk menjadi berharga. Dia tidak membutuhkan rambut indah untuk menjadi bintang. Dengan kepala botak dan senyuman penuh percaya diri, Dicky Cheung yang dulu, serta Dicky Cheung yang sekarang, akan selalu menjadi keras sakti sejati di hati jutaan penggemarnya di seluruh dunia. Dan itulah tadi kisah inspiratif selebriti kita untuk hari ini. Semoga bisa menemani waktu luang kalian dan semoga bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu,
Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, dari channel The Purbas.